Bismillah. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai di yang nomor 3. Bukan yang ini. Apa-apa aja yang bisa berubah, bisa koefisien, teknik fungsi batasannya, bisa penambahan variabel-variabel baru. Nah, contoh kasus di lapangan penambahan variabel-variabel baru ini kalau kita punya produk usaha, misalnya kita buka usaha seblak misalnya. Seblak kita awalnya ada rasa ori, ada rasa balado, kok balado? Rasa ceker, rasa bakso. Nah, kita mau nambah item terbaru dari seblak tadi, ya kan? Kita tambah rasa 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 Indomie misalnya. Agak nggak nyambung ya. Rasa, hmm, ya gitulah ya, pokoknya rasa baru. Kemudian ada penambahan batasan baru, itu juga. Oke, nah kalau kita lihat di tabulasinya, dia jadinya kayak gini. Fungsi batasannya, fungsi tujuan, fungsi batasannya, variabel-variabel barunya. Nah, mungkin ini nanti ada variabel-variabel baru, produk-produk barunya. Kemudian NB, NB atau disebut nilai kanan. Nah, ini bisa juga berubah, ya kan? Kemudian penambahan batasan baru. Penambahan batasan baru di sini bisa jadi ini ya, tergantung soalnya apa. Bisa jadi dia nambah produk baru misalnya. Kan tergantung soalnya apa, tergantung yang di NB-nya ini apa. Bisa jadi dia nambah produk baru, selain seblak dia mau jual juga ceker mercon misalnya. Next. Nah, jadi secara umum perubahan-perubahan yang terjadi akan mengakibatkan salah satu di antaranya. Bisa setelah penyelesaian optimal yang nggak berubah, artinya variabel-variabel dasar maupun nilai-nilainya tidak mengalami perubahan. Jadi ternyata setelah ada beberapa perubahan tadi, bisa nilai kanan, bisa variabel, bisa koefisien yang berubah, ternyata dia nggak merubah apa-apa terhadap variabel-variabel dasarnya. Nah, yang kedua, perubahannya bisa variabel-variabel dasarnya mengalami perubahan, atau yang ketiga, penyelesaian optimalnya sama sekali berubah. Oke, penyelesaian optimal yang ada di tabel itu loh, yang tabel udah optimal itu. Jadi secara umum ada 3 akibat setelah perubahan tersebut. Bisa nggak berubah, bisa berubah banget gitu ya. Artinya keseluruhan berubah banget. Oke, jadi kaidah-kaidah primal dual. Jadi bagaimana cara menentukan primal dan dualnya, Ibu tidak menjelaskan kembali. Ini sudah Ibu jelaskan di OR sebelumnya kalau nggak salah, OR 5 ya. Jadi kalau kalian lupa gimana cara menentukan primal sama dualnya, silakan kalian buka lagi videonya. Kalau kalian sudah buka lagi videonya, kalian catat gimana sih cara menentukannya, karena insya Allah ini yang keluar, yaitu pertemuan ke-6 sama ke-7. Oke, next. Dianggap mahasiswa udah paham. Nah, kita mulai dari tabel terakhir yang sudah optimal. Karena dia Z, maka pada baris fungsi tujuannya sudah tidak ada yang negatif. Oke, fungsi tabel yang udah optimal ini sebenarnya lanjutan soal minggu kemarin. Masih ingat ya, tabel yang udah optimal? Kalian kan udah pada ngerjain sendiri-sendiri di Excel ya. Ada yang belum ngerjain, silahkan dikerjain supaya nilai kalian aman. Supaya kalian bisa sukses mengerjakan MIT, insya Allah. Nah, ini tabel optimal yang udah didapat kemarin. Jadi kalian tinggal ngambil tabel optimalnya aja. Bu, kalau saya mau ngerjain dari awal lagi, silahkan. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari tabel yang udah optimal. Jadi pada kaidah 1, pada setiap iterasi dalam simplex metrik yang berisi variabel-variabel starting solution, tidak termasuk baris tujuan, dapat dipakai untuk menghitung koefisien-koefisien baris tujuan yang berhubungan dengan tersebut. Kaidah ini dapat dipahami dengan langkah-langkah berikut. Manakah yang disebut starting solution? Oke, jadi starting solution adalah, coba kalian pahami dulu nih. Kalian pahami kalimatnya, baru Ibu tunjukin ya. Tidak termasuk baris tujuan. Baris tujuan kan Z.
Berarti udah, baris ke-1 eliminasi. Dapat dipakai untuk menghitung koefisien-koefisien baris tujuan yang berhubungan dengan tersebut. Kaidah ini dapat dipahami. Oh, nggak dapat tunjuk lagi ya? Oke, jadi starting solution itu intinya dia nggak termasuk baris tujuan, kemudian dia dimulai dari variabel tambahannya. Jadi variabel dasarnya kan X1 sama X2 nih, kalau dari soal X1 sama X2 ya kan? Nih, X1, X1 sama X2, berarti X3 itu udah variabel tambahan. Nah, starting solution itu adalah dimulai dari variabel tambahan. Dimulai dari X3 berarti ya. Jadi nanti tergantung soalnya lagi, tidak harus X3, Ibu tekankan di sini. Jadi dimulai dari variabel tambahannya. Kalau kalian menemukan variabel tambahannya X20, berarti ya X20 gitu ya. Berdoa aja nanti variabel dasarnya nggak banyak-banyak, cukup X1, X2 ya. Tapi kalau kalian nemu soal sampai X17 ya udah nasib. Oke, variabel tambahannya dimulai dari X3 sampai ke bawah. Nah, ini yang dinamakan starting solution. Oke, Ibu ulangi. Jadi dia ini tidak termasuk di baris fungsi tujuan. Ingat, berarti baris Z udah dieliminasi, kemudian dia dimulai dari variabel tambahannya. Udah gampang. Jadi nanti kalau ditanya starting solution-nya mana? Ya udah, kalian tinggal tulis ulang aja. Tapi tulis ulangnya dengan ini ya, runut kayak gini. 1 bawahnya 0, 0, 5/9 bawahnya 1/3. Pokoknya sesuai ini gitu ya. Jadi kalau dapat pertanyaan tentukan starting solution-nya, ya udah ini. Oke. Kemudian next. Langkah pertama, nah ini penting banget kalian download PowerPoint-nya karena langkah-langkahnya udah tersedia di PowerPoint ya. Langkah pertama, pilih koefisien-koefisien dari fungsi tujuan yang berhubungan dengan variabel dasar iterasi yang bersangkutan, lalu disusun dalam bentuk suatu vektor baris. Misalnya variabel dasarnya X2 dan X1. Fungsi tujuannya adalah 3X1 plus 5X2, sehingga dinyatakan dengan 5,3. Jadi fungsi tujuannya tadi adalah ini 3X1, loh mana kursornya? 3X1 plus 5X2, ya kan? Nih, ini fungsi tujuannya. 3X1 plus 5X2. Diingat, 3X1 plus 5X2. Nggak usah diingat, deng, udah ada tulisannya. Fungsi tujuannya adalah 3X1 plus 5X2, sehingga dinyatakan dengan 5,3. Kenapa 5,3? Karena dibalik. Kenapa dibalik? Sudah rumusnya. Jadi 3,5. Kalau dia sampai X3, 3X1, 5X2, dan 2X3 misalnya. Berarti di sini 2,5,3. Diurutkan dari yang paling belakang. Paham ya? Jadi misalnya 3X1 plus 5X2 plus 2X3. Berarti di sini 2,5,3. Paham? Lanjut ke langkah kedua. Kalikan vektor baris tadi dengan matriks pada tabel simplex yang beranggotakan variabel-variabel starting solution. Dalam hal ini X2 dan X1. Artinya starting solution tadi yang udah kita tentuin dari 1 sampai sini, ini kita kalikan sama koefisien-koefisien fungsi tujuan, yaitu 5 sama 3. Nih, 5 sama 3. Kenapa dia ada 0? Jadi kalau kalian ingat-ingat lagi pelajaran metrik, kalian ini terakhir belajar metrik kan ini ya semester 1 atau semester 2 yang diajar sama Pak Astagfirullah, kok lupa. Padahal termasuk dosen favorit saya. Pak Mezi. Nah, Pak Mezi, kalian kan diajarin nih metrik matematika ya, matematika ekonomi. Oke, masih ingat syarat metrik? Jadi kolom harus sama dengan baris.
Kalau dia 5 sama 3, kolom kan gini, dari atas ke bawah ya, 5, 3, berarti dia ada 2 kolom. Sedangkan lawannya ini ada 3 baris, 1, 2, 3, makanya dia nggak bisa dikalikan. Oleh karena itu, dia harus ditambah sama 0. Ibu ulangi. Jadi perkalian metrik itu harus sama antara kolom sama barisnya. Kolom kan dari atas ke bawah, ya. Berarti ini ada 2 kolom. Sedangkan lawannya ini ada 3 baris. 1, 2, 3. Nggak bisa dikalikan. Nah, untuk bisa dikalikan, kolomnya harus sama dengan barisnya lawan. Jadi di sini kasih 0, biar kolomnya jadi 3. 1, 2, 3. Biar bisa lawan 1, 2, 3, sama-sama 3. Di sini kolomnya 3, di sini barisnya 3. Bu, kenapa sih kayak gini perlu dibahas lagi? Kan saya bosen, itu metrik pelajaran udah di luar kepala. Nah, maaf ya bagi yang udah pinter, bagi yang masih ingat, Ibu ulang lagi nggak apa-apa ya. Siapa tahu teman-teman ada yang lupa. Kalau sudah, oke. Jadi kalau Ibu tanya ini berapa kolomnya? Kolomnya juga 3 ya, ini 1, 2, 3. Tapi nggak penting, kita nggak mau tahu dia kolomnya berapa, yang penting barisnya 3. Barisnya 3. 1, 2, 3. Jadi seandainya ini 6 6 angka ini hilang, 6 variabel ini hilang, angka ini udah bisa dikalikan sama ini. Paham ya? Karena di sini ada 3 kolom, 1, 2, 3, sama 3 baris, 1, 2, 3. Seandainya ini dihilangkan. Gitu intinya, paham ya? Untuk lebih lanjutnya lagi, kalian bisa searching deh dasar-dasar perkalian metrik. Nah, setelah kalian dikalikan, hasilnya dapat ini. Masih ingat perkalian metrik? Masih, Bu, nggak perlu diulang. Baiklah, Ibu ulang aja deh. Jadi caranya adalah, simak baik-baik, dicatat. Dicatat, sediakan pen. Oke, caranya adalah kolom dikali baris. Kolom yang ada di sini dikali sama baris. Artinya, 0 dikali 1, hasilnya ditambah 5 dikali 5/9, hasilnya ditambah sama 3 dikali minus 1/3. Dapatnya 0. Untuk yang kedua, 5/6 dapatnya dari mana? 0 dikali 0, hasilnya ditambah dengan 5 dikali 1/3, hasilnya ditambah dengan 3 dikali 0. Hasilnya 5/6. Setengah ini dapatnya dari mana? Sama. 0 dikali 0, hasilnya ditambah 5 dikali minus 5/18, hasilnya dikali 3 dikali 1/6. Dapatlah dia setengah. Paham? Kalau nggak paham dicoret-coret. Oke, karena Ibu baik hati dan tidak sombong. Nah, ini pada slide ke-8 ya tadi ya. Ini sebenarnya bisa aja kita menggunakan Excel. Jadi menggunakan Excel, ini kan tadi 0, 5, 3, ya kan? 0, 5, 3. 0, 5, 3 kita kalikan dengan metrik yang ada di sini. Caranya, nih, sesuai dengan yang tadi Ibu jelaskan. Nah, loh, astagfirullah, salah menjelaskan ya. Salah menjelaskan. Sorry. Tadi Ibu bilangnya ke samping ya? Ke bawah ya? Sorry, ralat. Ya maaf dong, jangan emosi. Jadi caranya begini. Sorry, karena Ibu ini jelasinnya udah malam ya. Gak ada alasan sih untuk sebuah kesalahan ya. Salah aja, lupa, maaf. Oke, jadi caranya adalah
sama dengan buka kurung 0 dikali sama ini baris dikali kolom. Tutup kurung. Bener nggak sih tadi jelasinnya? Pokoknya yang bener kayak gini ya. Hasilnya ditambah buka kurung lagi 5 dikali 0. Hasilnya ditambah lagi dengan 3 dikali hasilnya adalah 0. Sama ya dengan di PPT tadi 0. Oke, kita cari 5/6-nya. Apakah bisa ditarik? Nggak bisa. Tapi kita coba dulu. Siapa tahu ini bisa di fraction. Nggak bisa. Jadi kita perlu cari manual. Tapi kalau kalian punya rumus sendiri yang bisa ditarik, silahkan ya. Ibu ini nggak sempat otak-atik, ini udah malam banget, udah ngantuk. Kalau kalian bisa otak-atik lebih bagus lagi. Kalian bisa dengan cepat mengerjakan Meet-nya. Oke, berarti ini sama dengan dihapus deh. Sama dengan buka kurung ini dikali sama kolom kedua. Tadi kan kolom ke-1 udah, berarti ini kolom kedua. Hasilnya ditambah dengan buka kurung lagi ini dikali ini ditambah sama buka kurung lagi ini dikali sama ini tutup kurung enter. Oke, hasilnya 5/6 sama ya. Nah, di sini ada yang beda. Kenapa di sini minus 2/7, sedangkan di PowerPoint itu minus 5/18, jadi itu sama aja. Karena yang di PowerPoint ini belum disederhanakan, hasilnya sama aja. Oke. Kemudian, dapatnya setengah dari mana? Sama dengan buka kurung. Ini sih gampang banget ya. Maaf kalau kalian yang udah paham, Ibu ulang-ulang lagi. Jangan bosen. Ditambah buka kurung ini dikali sama bawahnya. Ingat kolom kedua tadi udah, berarti kolom ketiga. Ditambah sama buka kurung ini dikali sama ini. Buka kurung enter. Sama guys. Oke, 0, 5/6 sama setengah. Sama ya. Bu, gimana sih Bu cara nulis seper-seper ini di Excel? Caranya gampang. Gampang banget. Karena kan kita susah ya nulis 5/9 nih. 5/9. Nah, coba kita tuh, hasilnya jadi kayak gini. Ya kan? Jadi ini bukan serta-merta Ibu tulis 5/9, enggak. Jadi caranya begini. Siapa tahu ada yang belum tahu ya. Maaf-maaf kata kalau udah pada tahu. Caranya gini, 5/9. Artinya 5 dibagi 9, ya kan? 5 sama 9. Berarti sama dengan 5 dibagi 9. Nah, ini hasilnya. Lalu generalnya kita rubah menjadi fraction. Dapatlah dia 5/9. Ntar ya. Kemudian 1/3. Di sini kita rubah jadi 1. Di sini jadi 3. Dapatlah dia 1/3. Gitu loh guys. Oke, kemudian minus 2/7. Berarti di sini minus 2. Di sini 7. Sama dengan minus 2 dibagi 7. Minus 2/7. Oke, tinggal mainin aja ini fractionnya. Mau dijadiin persen. Mau dijadiin fraction. Oke, otak-atik aja tergantung permintaannya. Paham?
Maaf ya kalau suaranya sengung-sengung. Oke, berikutnya. Ini udah. Langkah kedua gampang. Berikutnya, selanjutnya. Tampak bahwa 5/6 dan setengah tidak lain merupakan koefisien-koefisien baris pertama fungsi tujuan yang berhubungan dengan metrik tersebut. Jadi 5/6 sama setengahnya ini adalah koefisien-koefisien baris pertama fungsi tujuan pada tabel yang udah optimal. Nih, 5/6 sama setengah. Iya kan? Masih ingat yang kemarin? Ini disebut apa? Masih ingat? Ayo disebut apa? Transfer pricing, ya kan? Dimana di sini adalah Y1, di sini adalah Y2, dan di sini Y3. Y1 dimulai di variabel tambahan. Karena variabel tambahannya dimulai dari X3, maka Y1-nya dimulai dari X3, Y2-nya di X4, dan X5-nya di Y2. Oke? Nilai-nilai yang diperoleh pada langkah kedua ini, 5/6 sama setengah, disebut dengan simplex multipliers. Jadi nanti kalau ada soal, tentukan simplex multipliers-nya. Oh ini Bu, setelah dicari, nah dapatlah 5/6 sama setengah. Nolnya nggak usah karena nggak ada angkanya. Kalau ada angkanya disebutin. Nah, pada tabel akhir optimal simplex multiplier ini menunjukkan optimal solution bagi dualnya. Oke, tadi kan ada primal sama dual. Nah, solution optimal untuk dualnya ya ini tadi 5/6 sama setengah. 0 bukan optimal, 0 nggak ada nilainya. Berikutnya, kaidah kedua, pada setiap iterasi pada simplex, baik primal maupun dual, nilai kanan, kecuali untuk baris tujuan, dapat dihitung dengan mengalihkan matriks yang dimaksud pada kaidah 1 dengan vektor kolom yang berisi nilai kanan dari fungsi-fungsi batasan mula-mula. Oke, ini dapatnya dari mana? Ini ya, starting solution. Ya, starting solution muncul lagi nih. Kalau dia ini ya. Kemudian 8, 15, 30. Dapatnya dari mana? Ayo cari. Di mana? 8, 15, 30. Apa kira-kira? Ini ya. Y-nya. Nilai minimum dari dualnya. Yaitu 8, 15, sama 30. Dicarilah dia, dikalilah dia dengan metrik. Apakah dia sudah bisa dikalikan? Kita lihat kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. Ini barisnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti udah bisa dikali silang. Cara mengalinya sama kayak tadi. Ibu ulang ya, langsung ke Excel aja. Ini udah Ibu kasih keterangan slide ke-10. Oke. Ini angka-angkanya tadi. Ingat baris dikali kolom. Baris dikali kolom. Oke, diulang deh. Sama dengan dikali sama ini, tutup kurung, ditambah buka kurung, ini dikali sama bawahnya, tutup kurung, ditambah sampingnya, buka kurung dulu, ini dikali sama bawahnya. 6/3. Sama ya. Apa dia bisa ditarik, Bu? Sementara ini Ibu belum nemu rumus yang bisa ditarik ya. Silakan kalian otak-atik. Nggak masalah kalau kalian nemu lebih bagus. Sama dengan buka kurung, ingat baris dikali kolom.
dikali sama 8 ditambah, ini kalian, supaya kalian paham, kalian langsung praktekin, biar ilmunya nyantol. Kalau kalian cuma ngeliatin aja, nggak nyantol ya. Nyantol pun cepet hilangnya. Nyantolnya cepet, hilangnya juga cepet. Dikali sama bawahnya. Finish. Yang ini juga. Dikali sama ini, tutup kurung, ditambah, buka kurung, ini dikali sama ini, buka kurung, ditambah, buka kurung, ini dikali sama, salah. Wah, salah cuy. Ini dikali sama ini. Sama kayak di PPT. Nah, kemudian kaidah 3 pada setiap iterasi pada simplex baik primal maupun dual, koefisien-koefisien batasan yang terletak di bawah setiap variabel merupakan hasil kali metrik pada kaidah 1 dengan vektor kolom untuk setiap variabel di awal. Nah, bisa ditentukan, bisa dicek lagi di tabel optimalnya. Berikutnya, nah ini di tabel awal. Ini tabel awal ya. Tabel awal, ingat di awal kali. Awal kali kalian setelah menentukan primal dual, kalian masukin ke tabel ya kan? Nah ini tabel awalnya. Nah, vektor kolom untuk setiap tabel untuk X1. Oh ya, kalau kalian mau ngecek tabel awalnya ini di OR5. Vektor kolom untuk setiap tabel untuk X1-nya 206. Ini. Pokoknya nggak termasuk Z. Untuk X2-nya 035. X3-nya berapa nggak ditentuin, karena X3 ini udah variabel tambahan. Jadi kita bahas vektor kolom untuk setiap variabel ini khusus untuk variabel dasar. Udah tinggal ditarik aja, pokoknya di bawahnya Z. X1 tapi di bawahnya Z, 206. X2 tapi di bawahnya Z, berarti 035. Gitu ya. Paham? Kemudian, sehingga koefisien-koefisien X1 dan X2 pada tabel akhir adalah, kecuali untuk baris pertama. Nah, ini kan tadi starting solution ya kan? Nih, starting solution kan? Nih, sama. Starting solution dikalikan sama X1-nya dulu, 206. Dapatnya 001. Ini Ibu nggak jelasin lagi di Excel karena caranya sama. Silakan kalian otak-otak sendiri supaya kalian lebih mahir lagi. Kemudian starting solution-nya juga dikalikan sama X2. Ini kan X1. Dikaliin juga sama X2, dapatnya ini, 010. Nah, demikianlah ketiga kaidah yang telah diuraikan di atas merupakan alat yang dapat dipakai untuk lebih mempermudah pemahaman analisa sensitivitas. Jadi angkanya nggak perlu dirubah dari awal, kalian cukup otak-atik aja, kalian hitung-hitung pakai metrik gitu. Nah, nanti kalau ada soal, kalau nilai kanan fungsi batasannya berubah, bagaimana? Apakah berpengaruh terhadap laba? Apakah ada pengaruhnya terhadap optimal solution dan terhadap laba total? Ada pengaruhnya nggak? Pengaruhnya berapa? Nah, tadi kan awalnya 8, 15, 30. Apa tuh Bu 8, 15, 30? Yang tadi loh saya, nih 8, 15, 30. Ini dapatnya di tabel awal, 8, 15, 30. 8, 15, 30 kita akan rubah nilai kanan fungsi batasannya menjadi 8, 16, 30. Nah, ini bisa, kalau dalam soal ini ya, nilai kanan fungsi batasan itu kayak waktu optimalnya, misalnya tersedia 8 jam pada mesin pertama, pada mesin kedua maksimum 15 jam, pada mesin ketiga maksimum 30 jam. Nah, setelah berjalannya waktu, ternyata manajemen operasional ingin menambahkan jam pekerjaan pada mesin 2, yaitu dari 15 menjadi 16. Jika terjadi demikian, apa pengaruhnya terhadap laba
terhadap optimal solution dan terhadap laba total, tentukan laba totalnya. Nah, gitu soalnya. Ya, bocoran deh. Jadi, jika terjadi demikian, kalian cukup mengalihkan starting solution-nya sama nilai kanan fungsi batasannya yang baru. Kalian kalikan metrik. Dapatnya kayak gini. Nggak Ibu jelasin lagi, caranya sama. Nah, ternyata X1 berubah dari 5/6 menjadi 5/9. Dan X2-nya berubah dari 5 menjadi 1/3. Oke. Jadi, laba bentar. Jadi labanya berubah dari 5 menjadi 5 1/3. Ini ya, labanya. Yang tadi awalnya 5 menjadi 5 1/3. Nah, 5/6 ini, awalnya 5/6 menjadi 5/9, X2-nya 5 menjadi 5/3. Ini ngelihatnya di mana? X1-nya tadi ingat, tabel yang udah optimal. Tabel yang udah optimal tadi, awalnya kan 5/6 nih. 5/6 X1. Berubah menjadi, berapa tadi? 5/6 menjadi 5/9. Nih, ini kan S1 nih. Jadi ini nih, angka-angka ini nih. Angka ini, 5/3, 5/1/3 sama 5/9. Ini tuh angka yang ini loh yang berubah. Nah, ini. X2-nya awalnya 5, X1 awalnya 5/6, dia berubah setelah kita kalikan metrik tadi, berubah menjadi X1-nya 5/9, X2-nya 5 1/3. Ini. Kenapa di sini X2, kenapa di sini X1? Karena kita balik lagi ke tabelnya, tabel yang udah optimal. Pada baris terakhir, X1-nya taruhnya di akhir. 5/6 kan? Dan X2-nya 5. Gitu. Kalau nggak jelas yang ini tanyain di grup. Baik. Jadi, ada laba total Z max-nya dia berubah. Kan Z max-nya 3X1 ditambah 5X2. Nah, makanya dia berubah. X1-nya bukan lagi 5/6, tapi 5/9. Jadi dikaliin. Ditambah dengan 5X2. X2-nya nggak lagi 5, tapi 5 1/3. Nah, hasilnya sama dengan 28 1/3. Gitu. Oke, paham? Artinya ada laba tambahan, ya kan? Laba totalnya tadi awalnya sebelum dirubah, laba totalnya sebesar 27,5 ini. Tapi setelah nilai batasan nilai kanannya dirubah, dia laba totalnya meningkat menjadi 28 1/3. Nah, selisihnya berapa? Kenaikannya berapa? Tinggal dikurang aja 28 1/3 dikurang 27,5. Kalau ditanya selisih labanya. Berapakah selisih laba baru dengan laba lama setelah terjadi perubahan nilai kanan? Maka 28 1/3 dikurang 27,5. Gitu ya. Jadi tergantung soalnya mintanya apa. Jadi kalian harus peka. Selanjutnya, jika penambahannya menjadi 20 sehingga nilai kanannya menjadi awalnya tadi kan 8, 15, 30. Ingat, nilai kanan nyarinya di tabel awal. 8, 15, 30. Nah, angka ini akan dirubah lagi. Tadi awalnya 15-nya aja yang diganti 16. Tapi 15, ya kan, kita udah cari tadi. Ternyata ada penambahan, terjadi penambahan laba. Kemudian angka ini akan kita rombak lagi. Bukan 8, 15, 30, tapi menjadi 8, 20, sama 30. Nah, awalnya 8, 15, 30 menjadi 8, 20, 30. Setelah kita cari, ternyata hasilnya minus. Gitu ya.
Ternyata hasilnya minus. Kalau hasilnya minus, nih, kalau hasilnya minus, kalian buat kesimpulannya kayak gini. Ternyata apabila kapasitas dinaikkan menjadi 20, kapasitas maksimumnya tadi dinaikkan menjadi 20, yang awalnya tadi 15, maka menjadi invisible, kurang dari 0. Ini tentu saja melanggar batasan non-negatif. Artinya begini loh, artinya begini, kalau tadi Ibu analogikan dengan mesin ya, mesin ini jamnya kita tambah. Yang tadi awalnya 15 jam per bulan menjadi per minggu misalnya, 15 jam per minggu kan fungsi batasannya. Ibu naikkan menjadi 20. Artinya gini loh, mesinnya jamnya ditambah. Oke, jamnya ditambah tapi nggak diimbangi sama SDM yang ada. Makanya hasilnya minus. Artinya apa? Artinya banyak mesin yang menganggur. Jadi tidak selamanya penambahan nilai batasan itu baik. Jadi ada batas-batasnya lagi. Nilai batasan bisa ditambah, bisa mengoptimalkan laba apabila angkanya nggak kebablasan. Nah, gimana caranya kita? Cara menaikkan nilai batasan kita ya dengan cara menguji seperti ini. Jangan sampai terlalu banyak. Ini kan melampaui banget ya kalau 20. Nah, kalau 19 bagaimana? Tinggal kalian cari aja. Ini starting solutionnya. Dikalikan sama 18, 19, 30. Apakah minus apa enggak? Nah, kalian silakan cek-cek lagi. Bukan cek, coret-coret lagi ya. Silahkan. Kemudian kalau dia nilainya jadi 17 gimana? Ya udah, tinggal cari lagi. Apakah labanya bertambah, apakah enggak. Kalau ini kan labanya jelas berkurang. Yang tadi awalnya 28 sepertiga. Nah, labanya bisa dicek lagi dia berkurang apa enggak gitu ya. Sorry, ini bukan laba. Nah, berikutnya jadi intinya kalian cek-cek lagi apabila ada penambahan nilai kanannya gitu ya. Jadi tergantung soalnya lagi nih. Soalnya apakah soalnya misalnya 8, 25, 30 otomatis ini udah minus dong. Nah, apabila minus kalian buatnya kesimpulannya kayak gini. Apabila hasilnya nggak minus, buat kesimpulannya kayak tadi. Terjadi penambahan laba total dari 27,5 menjadi 28 sepertiga gitu. Artinya terjadi kenaikan laba total sebesar berapa? 28 sepertiga dikurang 27,5. Nah, itu kenaikannya. Gitu. Kemudian, yang terakhir, perubahan pada koefisien-koefisien fungsi tujuan. Nah, koefisien-koefisien fungsi tujuan. 2x1, 2 adalah koefisien, x1 adalah variabel. Koefisien-koefisien fungsi tujuan. Fungsi tujuan perubahan-perubahan tersebut mempengaruhi koefisien-koefisien baris pertama fungsi tujuan dan tentu saja mempengaruhi optimality permasalahan tersebut, z maksimum atau minimum. Nah, pada contohnya x1 berubah menjadi 3, x1 berubah dari 3 menjadi 4 dan x2 menjadi 5 menjadi 6. Maksudnya gini, awalnya 3x1 sama 5x2. Kita rubah x1-nya yang tadinya 3 menjadi 4. 4x1 menjadi ini aja deh. Awalnya kan 3x1 ditambah 5x2. Ya kan ini z-nya. Nah, dirubah menjadi 4x1 ditambah 6x2. Nah, ini nilai barunya. Judulnya saja tadi perubahan koefisien-koefisien fungsi tujuan. Nah, ini koefisiennya 4 sama 6. Ini adalah koefisiennya. Sedangkan x2 sama x1 ini adalah variabelnya. Nah, apabila
koefisien-koefisiennya berubah, apa yang terjadi? Nah, pengaruhnya pada koefisien-koefisien baris pertama adalah sebagai berikut. Ini lagi-lagi starting solution yang dipakai. Kemudian 4 sama 6. Berarti dibalik 6,4, ya kan? Karena dia tadi syaratnya metrik harus sama antara kolom dengan baris, maka di sini ditambahin 0. Ingat ininya dibalik, jangan sampai tidak dibalik, nanti hasilnya salah. Jadi 6,4. Berarti 0,6,4. Nolnya selalu di depan, selalu di depan. Apabila nanti di sini misalnya soalnya ada 2x3, berarti nggak perlu ditambah 0. Berarti 3, 3,6,4. Nih, taruh di sini. Gitu ya. Misalnya ada x3-nya, tapi kan nggak ada. Nah, pengaruhnya apa? Tinggal loh garisnya. Tinggal kalian kali aja, kalian masukin Excel aja. Kalau kalian mau pakai kalkulator boleh, tapi lebih enak pakai Excel ya dengan rumus yang tadi. Dapatlah dia hasilnya 0,8/9 sama 2/3. Dapatlah dia shadow price baru. Tadi bukan transfer pricing ya. Kenapa jadi transfer pricing? Tadi shadow price ya. Jadi perubahan ini loh shadow price yang optimal tadi. Lihatnya di tabel yang sudah optimal. Tadi Ibu jelaskan transfer pricing pula. Jadi ingat mata kuliah ekonomi manajerial semester lalu ya. Shadow price, sorry. Ini adalah shadow price. 0, 5/6 sama setengah. Artinya, terjadi shadow price baru. Yang tadi nilainya, yang tadi barusan disebutkan, berubah menjadi 0,8/9 sama 2/3. Nah, perubahan kontribusi laba per unit tersebut mengakibatkan laba total menjadi, ingat, ini dimasukin angka barunya, 4 sama 6. 4x1. X1-nya berapa? 5/6. Kemudian 6x2. X2-nya berapa? 5. Lihatnya dari mana? 5/6 sama 5. Lihatnya di tabel optimal. Ini X1, ini X2. Tabel yang udah optimal. Nih. X1-nya 5/6. Berarti 4 dikali 5/6. X2-nya berubah jadi berapa tadi? 6 ya? 6 dikali 5. Ya, hasilnya menjadi 33/3. Apakah laba total yang menjadi naik? Nanti misalnya ada soalnya, apakah laba totalnya naik? Ya, naik. Jadi 33/3. Berapa kenaikannya? Berarti 33/3 dikurangi sama 27,5. Laba total awal sebelum terjadinya perubahan. Nih. Oke. Jadi nanti kalau pertanyaannya, tentukan shadow price baru. Ini. Cara mencari shadow price baru adalah starting solution-nya dikalikan sama koefisien-koefisien fungsi tujuan yang sudah dirubah. Dapatlah dia shadow price baru. Kalau kurang paham, di-repeat lagi, di-reply lagi penjelasannya pelan-pelan. Oke, nah kalau masih belum paham juga, tanyakan di grup. Oke, itu aja dari Ibu malam ini. Terima kasih. Semoga sukses ujiannya. 2 minggu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.